Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas salah satu presiden terkorup sedunia. Kasus dugaan korupsi Soeharto menyangkut penggunaan uang negara oleh 7 yayasan yang diketuainya, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bakti Sosial, Darmais, Yayasan Dana Abadi Karya Bakti, DAKAP, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada tahun 1995, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995. Kepres ini menghimbau para pengusaha untuk menyumbang 2% dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri. Hasil penyidikan kasus 7 Yayasan Soeharto menghasilkan berkas setebal 2.000-an halaman. Berkas ini berisi hasil pemeriksaan 134 saksi fakta dan 9 saksi ahli. Berikut ratusan dokumen otentik hasil penyitaan 2 tim yang pernah dibentuk Kejaksaan Agung. Sejak tahun 1999, uang negara 400 miliar rupiah mengalir ke Yayasan Dana Mandiri antara tahun 1996 dan 1998. Asalnya dari pos dana reboisasi Departemen Kehutanan dan pos bantuan Presiden. Dalam berkas kasus Soeharto, terungkap bahwa Haryono Suyono, yang saat itu Menteri Negara Kependudukan dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, mengalihkan dana itu untuk yayasan. Ketika itu, dia masih menjadi wakil ketua di Dana Mandiri. Bambang Trihatmojo, yang menjadi bendahara yayasan ini, bersama Haryono, ternyata mengalirkan lagi dana 400 miliar rupiah yang telah masuk ke yayasan itu ke 2 bank miliknya, Bank Alfa dan Bank Andromeda, pada tahun 1996 sampai tahun 1997, dalam bentuk deposito. Dari data dalam berkas Soeharto, Bob Hasan paling besar merugikan keuangan negara, diduga mencapai 3,3 triliun rupiah. Hal ini juga terungkap dari pengakuan Ali Afandi, sekretaris Yayasan Supersemar, ketika diperiksa sebagai saksi kasus Soeharto. Dia membeberkan, Yayasan Supersemar, DAKAP, dan Darmais memiliki saham di 27 perusahaan grup Nusamba milik Bob Hasan. Sebagian saham itu masih atas nama Bob Hasan pribadi, bukan yayasan. Hutomo Mandala Putra, putra bungsu Soeharto bersama Tinton Suprapto, pernah memanfaatkan nama Yayasan Supersemar untuk mendapatkan lahan 144 hektare di Citerep, Bogor, guna pembangunan sirkuit Sentul. Sebelumnya, Tommy dan Tinton berusaha menguasai tanah itu lewat pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi gagal. Selain itu, 2 anak lainnya yakni Bambang Trihatmojo juga menguasai lahan ribuan hektare melalui PT Bukit Jonggol Asri dan PT Bimantara. Di wilayah Jonggol, Bogor seperti di Desa Singajaya, Sukamaju, Pabuaran, Selawangi, Sukadamai, Sukarasa dan Sukawangi yang dibebaskan oleh Pemprov Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bogor. Sementara putri bungsu Soeharto, Siti Hutami Endang Adiningsih menguasai lahan sekitar 2.000 hektare yang tersebar di sekitar Cilengsi seperti Kelapa Nunggal, Setusari, Bojong, serta di Jonggol seperti Singasari dan Cibodas. Soeharto juga dikenal sebagai presiden yang paling korup di dunia, mengalahkan Ferdinand Marcos, mantan presiden Filipina dan Mobutu Sese Seko, mantan presiden Zaire. Estimasi jumlah nominal yang dikorupsi oleh Soeharto berkisar di 15 miliar dolar sampai 35 miliar dolar. 7. Namun, hal ini akhirnya digugat oleh Presiden Soeharto dan majalah Time kalah dan dihukum membayar ganti rugi sebesar 1 rupiah triliun. Meskipun akhirnya ganti rugi ini dibatalkan dalam putusan kasasi di Mahkamah Agung. Terima kasih, jangan lupa like, komen dan aktifkan loncengnya untuk update berita terbaru.